Pemirsa, bursa bakal calon gubernur Jakarta di Pilkada kian memanas. Muncul 3 poros yang kemungkinan besar akan maju dalam kontestasi yang akan digelar pada Oktober mendatang. Sejumlah nama pun beredar, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Syahroni, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, hingga yang mengejutkan adalah kemunculan nama Sohibul Iman yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera atau PKS sebagai partai pemenang pemilihan legislatif. Lantas siapa calon terkuat yang akan mengambil hati warga Jakarta? Kontestasi pilkada yang digelar Oktober nanti agaknya akan diwarnai persaingan yang ketat. Sejumlah nama bermunculan dari masing-masing partai yang lolos dalam pileg kemarin. Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Syahroni, Basuki Cahayapurnama atau Ahok adalah sejumlah nama yang paling sering disebut akan maju sebagai bakal calon Gubernur Jakarta dalam pilkada Oktober mendatang. Namun baru-baru ini muncul nama baru yakni Muhammad Sohibul Iman yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. PKS sebagai partai pemenang Pileg Jakarta tentunya punya hak untuk mengantarkan kadernya sebagai salah satu bakal calon gubernur Jakarta. Nama Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini tentunya mengejutkan banyak pihak. Karena selama ini PKS amat identik dengan Anies Baswedan yang saat ini juga menyatakan akan maju dalam pertarungan merebut kursi orang nomor 1 di Jakarta nantinya. Lantas, mengapa PKS akan berbalik arah? Sebagai partai pemenang pemilu di Jakarta, tentu saja PKS ingin mendorong kadernya untuk maju sebagai calon gubernur ataupun wakil gubernur. Pak Sohibul Iman ini mantan Presiden PKS, juga mantan Rektor Universitas Paramadina, mantan Wakil Ketua DPR RI, dan mantan anggota DPR RI dari Dapil Jakarta II yang meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Jadi sangat mengetahui tentang Jakarta. Dan memang banyak masukan nanti sinergi antara Pak Sohibul Iman dengan Pak Anies. Dan ini kami tentu saja akan menjadi masukan bagi kami bahwa ada kemungkinan juga seandainya memang perahu cukup, Mas Anies dan Pak Sohibul Iman bisa digandeng sebagai gubernur dan wakil gubernur. Jadi semuanya masih dinamis dan kami menyiapkan kader terbaik kami. Karena sebagai partai pemenang pemilu, kami tentu saja berharap kesempatan ini bisa kami manfaatkan untuk penokohan dan kaderisasi kepemimpinan di bangsa ini ke depan. Jadi semuanya masih dinamis dan sangat mungkin juga akan terjadi antara Pak Anies dan Pak Sohibul Iman akan maju sebagai gubernur dan wakil gubernur. Namun perlu diingat, PKS masih membutuhkan dukungan alias koalisi dengan partai lain sebagai syarat untuk bisa maju di pilkada nanti. Oleh karena itu, bagi siapapun pihak-pihak yang tertarik mengajak PKS berkoalisi, wajib hukumnya menyertakan Sohibul Iman sebagai pendamping. Jadi pesan politik itulah yang sebenarnya ingin disampaikan oleh PKS kepada publik. Bahwa dalam Pilkada Jakarta di 2024, PKS tak mungkin lagi hanya sebatas ronin, hanya sebatas kayu bakar politik, kehilangan momentum di mana kader terbaik mereka tak bisa bertanding dan berlaga untuk memenangkan pertarungan. Jadi ketika ada pihak-pihak yang mau menjadikan PKS sebagai teman koalisi, wajib hukumnya menyertakan Sohibul Iman sebagai pendamping. Sebut saja misalnya, kalaupun toh Anies selama ini cukup identik dengan PKS, kalau kali ini ingin berkoalisi dengan PKS, maka pendamping Anies wajib hukumnya dari PKS. Begitupun ketika misalnya beberapa waktu yang lalu ada klaim PKS misalnya ditawari posisi calon gubernur untuk bisa mendampingi Ridwan Kamil. Itu sebagai persiapan bahwa PKS di 2024 di Pilkada Jakarta tentu tidak mau kehilangan momentum. Bagi mereka, memajukan kader internal yang terbaik seperti Sohibul Iman adalah harga mati. Oleh karena itu, inilah yang saya sebut PKS itu ingin meningkatkan bergen politik, meningkatkan daya tawar bahwa PKS akan menyorongkan kader mereka. Dengan hadirnya sejumlah nama itu, tak pelak kemungkinan akan ada 3 poros besar yang akan maju untuk pertarungan pilkada mendatang. Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mengusung Ridwan Kamil atau RK, PDI Perjuangan,
Dan jelas PKS yang mengusung Sohibul Iman sebagai pemenang di Pileg lalu. Kita melihat bahwa ke depan mungkin hampir sama dengan Pilpres akan muncul 3 poros. Jadi poros yang pertama adalah poros yang diketuai misalnya sebagai pemenang pemilu di DKI dengan PKS-nya. Kita tunggu misalnya apakah PKS bagaimana usulan dari DPW Jakartanya mengusung Pak Anies Baswedan atau tidak. Tentu ini akan menjadi penantian yang menarik. Terkait dengan kontestasi Pilkada DKI ini, ada beberapa game changer yang saya lihat di sini ya. Satu, kemana arah PKS akan melabuhkan dukungan, karena itu tentu akan sangat berpengaruh terhadap elektabilitas Anies secara personal. Karena kalau kita menganalisa basis dari Anies Baswedan sendiri dengan basis PKS ini sangat beririsan gitu untuk konteks DKI Jakarta gitu. Basis pendukung Anies dan basis pendukung PKS di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur serta Jakarta Pusat itu sangat beririsan, sehingga jika PKS pisah jalan dengan Anies di pilkada kali ini, maka elektabilitas Anies juga diperkirakan akan merosot. Nah, ini salah satu game changer yang tentu kita harus tunggu ke depannya karena situasi masih sangat dinamis. Beberapa 1-2 bulan mendatang menjelang akhir pendaftaran, saya cukup yakin masih banyak kejutan-kejutan yang akan muncul terkait dengan pilkada DKI Jakarta ini. Lalu akankah PKS berpisah jalan dengan Anies? Ataukah ada langkah lain yang menjadi pertimbangan PKS dalam memenangkan pilkada mendatang? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Partai Keadilan Sejahtera PKS memutuskan untuk mengusung kadernya sendiri dalam pertarungan politik di pemilihan Gubernur Jakarta 2024. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Muhammad Sohibul Iman dinilai sebagai sosok yang pantas untuk diusung. Adapun pendamping untuk Sohibul Iman akan ditentukan setelah terbentuknya koalisi. Apakah langkah PKS ini menutup pintu bagi Anies Baswedan untuk mendapatkan sokongan dari PKS di Pilgub Jakarta? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pakar politik di studio Henry Satrio. Selamat petang. Kemudian ada Ketua DPP PKS Mardani Alisera dan juga politisi PD Perjuangan Masinton Pasaribu. Selamat petang semuanya. Kita mau menuju pertama kali yang sudah senyum nih ya. Ada Bang Mardani. Bang Mardani, yang mungkin pertama kali kita harus pastikan adalah nama Sohibul Iman yang kemudian diusung oleh PKS ini apakah sudah satu suara disepakati oleh DPP? Karena pemegang kekuasaan tertinggi ini kan adalah DPP. Ya, alhamdulillah keputusan resmi sudah disampaikan. DPP mengajukan Ustadz kami Muhammad Sohibul Iman sebagai calon gubernur daerah khusus Jakarta. Dan ini bulat, didukung semua kader dan insya Allah memberi semangat bagi semua kader. Demikian. Baik, lalu bagaimana dengan hasil survei internal dari PKS terhadap elektabilitas dari Pak Sohibul Iman sendiri? Saat ini memang bukan tier 1, Henry nanti bisa jelaskan. Mas Anies tetap top of mind-nya. Tetapi partai yang baik itu partai yang mengajukan kadernya. Karena itu bukti kaderisasi di partai berhasil. Mungkin masih panjang jalannya, tetapi bersyukur di Pileg kemarin PKS sudah membuktikan soliditasnya, strukturnya solid, kadernya militan, dan hasilnya luar biasa. Jadi buat kami keputusan mengajukan Muhammad Sohibul Iman adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu kader. Tentu bukan mudah karena PKS juga tidak cukup satu tiket akan berkoalisi. Karena itu sudah ada tim ditugaskan untuk berkomunikasi dengan yang lain. Oke, Bang Mardani, artinya kalau ini bukan tier 1, top of mind adalah Mas Anies. Artinya PKS juga masih membuka peluang untuk Mas Anies bisa diusung? Hubungan PKS dengan Mas Anies baik dan harmonis sampai saat ini. Ya, tapi dan terbuka tentu, peluang atau enggak? Sebagai partai, lagi-lagi yang namanya pilkada targetnya menang. Dan tentu PKS ingin menang. Nah, kalau menang tentu target faktor elektabilitas menjadi salah satu pertimbangan yang utama. Baik, kita ke Bang Masinton. Bang Masinton, PKS mendukung Sohibul Iman.
PDP ini kan santer betul saat ini mendukung Anies Baswedan. Ini seperti apa? Ya, tentu kita ucapkan selamat dulu kepada kawan-kawan atau teman-teman PKS ya yang sudah mengusungkan kadernya sendiri. Nah, tentu bagi kami PDI Perjuangan ada beberapa nama-nama baik dari internal maupun dari eksternal. Dari internal itu ada Pak Basuki Cahayapurnama, ada Pak Pramono Anung, ada Bu Risma, dan juga ada Pak Andika, dan beberapa nama lainnya. Dan eksternal itu ya satu diantaranya Pak Anies Baswedan. Nah tentu kami kan juga sebagai partai politik ya yang di perolehan kursi di DKI kemarin pemilu legislatif 2024 ini secara kursi ya ada 15 kursi DPRD DKI Jakarta itu ya artinya belum cukup untuk mengusung sendiri. Nah tentu harus kerjasama dengan partai politik lain. Nah partai politik lain yang sudah mengumumkan secara resmi itu kan PKB, mengumumkan Pak Anies. Nah tentu nanti juga kami akan komunikasikan dengan teman-teman di PKB ya. Dan jika kalau kami mengusung dari kader internal kami juga harus berkomunikasi dengan partai-partai politik lainnya untuk dapat mengusung bersama-sama dan memenuhi syarat secara formal seperti itu. Nah tentu bagi kami baik nama Pak Anies, nama Pak Basuki, semuanya lah sedang proses dalam penyaringan oleh DPP PDI Perjuangan seperti itu. Oke, Bang Masinton, sebelum kita ke Mas Hensat ya, Bang Masinton, kalau tadi kan ini kan Bang Mardhani menyampaikan DPP sudah sepakat untuk mengusung Sohibul Iman. Nah itu akan jadi pertimbangan dari PDI Perjuangan nggak untuk menjalin kerjasama politik atau berkoalisi lah dengan PKS di Pilgub Jakarta? Ya tentu untuk melakukan komunikasi pasti komunikasi lah ya. Nah artinya kan terkait tadi nama-nama yang muncul ya, terus nama-nama dari partai yang diusung juga akan kita kita komunikasikan lah seperti itu. Nah artinya yang besar nama-nama yang muncul dari akar rumput PDI Perjuangan dan sudah diajukan itu kan ada nama Pak Anies, Pak Basuki Cahayapurnama ya, dan nama lainnya. Nah tentu yaitu dulu nanti yang bisa dijajakin dengan partai-partai politik lainnya seperti itu. Oke, artinya kalau di luar itu menutup kemungkinan nggak? Singkat Bang Masinton. Ya ini kan masih sangat dinamis ya. Artinya kita tidak menutup kemungkinan untuk mencalonkan A, B di luar nama-nama tadi. Artinya karena ini masih prosesnya berjalan, kita melakukan penyaringan terhadap nama-nama yang muncul dulu. Baru kemudian nanti dalam dinamika dan realita politik ya seperti apa itu nanti hasil dari penjajakan dan komunikasi kita kepada partai-partai politik lainnya seperti itu. Baik, artinya sifatnya masih cair ya Bang. Lalu kita ke masih sangat cair. Kita ke Bang Hensat saat ini melihat tema kita PKS usung Sohibul Iman, Anies dilepas. Anda menilai seperti apa? Ya itu mungkin saja kan karena menurut saya kebijakan PKS ya begitu. Tapi apakah ini final hari ini kita belum lihat. Tadi beberapa meramalkan akan 3 pasang. Kalau saya mengamalkan masih tetap 2 pasang gitu ya. Kenapa saya katakan ini bisa-bisa saja berubah? Sebetulnya bagi Anies Baswedan sendiri kan masih pertanyaan nih. Sekarang dia beneran mau maju atau tidak setelah selesai jadi capres. Kalau Pak Ganjar kan jadi capres ya udah gitu, nggak. Walaupun memang dia tidak bisa lagi maju, tapi dia tidak memikirkan jabatan lain. Nah Mas Anies apakah benar mau memikirkan jabatan lain juga? Kalau tentang PKS, dulu juga Mardhani Alisera diusung sebagai calon gubernur. Sebelum kemudian berubah menjadi Anies Sandi gitu. Bahkan sempat Anies Mardhani, Sandi Mardhani waktu itu sebelum akhirnya di ujung-ujung tuh jadi Anies Sandi. Itu akan terulang nggak di Pilkada Jakarta ini? Sangat mungkin bisa terulang juga. Tapi kalau kemudian memang ajak PKS ingin mengusung kader sendiri, maka ada perbincangan-perbincangan lagi selanjutnya. Tapi saya melihatnya dari sisi yang lain. Kan sebelumnya memang ada desas-desus tuh bahwa PKS akan ditawarkan kursi wagub, kemudian kursi menteri, bahkan akan diberikan logistik dan lain-lain asal tidak Anies Baswedan, gitu ya. Nah, langkah PKS untuk mendorong Sohibul Iman lebih dini
ini adalah sebuah strategi jitu sebetulnya untuk menaikkan tawaran PKS. Jadi ini kurang lebih menyampaikan beginilah. Ayolah, PKS itu kan pemenang pemilu di Jakarta. Pileknya kita yang menang. Masa iya kita ditawarinnya Wagub? Gubernur dong. Nah ini kita punya nih calon gubernurnya. Silakan kalau dari sana mau ngajuin Wagub ya boleh-boleh saja gitu. Justru yang jadi pertanyaan adalah bila nanti ternyata didorong Kaisang mau atau tidak, walaupun saya dengar Kaisang sudah digeser ke Surabaya untuk melawan jago PDI Perjuangan di sana. Nah itu jadi pertanyaan-pertanyaan untuk PKS. Tapi kalau menurut saya dengan adanya Sohibul Iman maju ini pertanyaannya bukan tentang Anies gitu, tapi tentang bagaimana PKS nanti akan berjuang dan konsisten untuk mendorong kadernya sendiri, karena Pak Mardhani pernah merasakan rasanya digeser tiba-tiba di ujung. Jadi artinya yang kita simpulkan yang dilakukan oleh teman-teman PKS ini untuk menaikkan nilai tawar atau daya tawar, bargaining power begitu ya. Kita menuju ke Bang Mardhani. Betul nggak Bang Mardhani bahwa ini merupakan strategi politik dari PKS untuk menaikkan nilai tawar di antara partai koalisi? Jawabannya nanti ya. Kami kembali hadir saat lagi untuk Anda. Kita langsung menuju ke Bang Mardhani. Bang Mardhani, tadi Mas Hensat menyampaikan nih bahwa usulan nama dari kader PKS untuk diusung di Pilgub Jakarta sebagai strategi politik dari PKS untuk menaikkan nilai tawar atau bargaining power lah untuk PKS di antara partai koalisi. Betul nggak itu, Bang Mardhani? Ya, tentu namanya politik adalah upaya efektif dan cerdas untuk mendapatkan kepercayaan dari publik ya. Bang Hensat bisa jadi punya pandangan seperti itu dan itulah yang terjadi selama ini. Tapi kami di PKS memang menyadari ada satu hal bahwa buat PKS yang utama itu bukan kekuasaan, tetapi yang utama adalah bagaimana nilai-nilai Islam yang moderat, rahmatan lil alamin bisa diwujudkan, dan itu salah satu yang teman-teman kader inginkan. Ayo buktikan bahwa PKS memang partai kader, ada yang dimajukan, dan Pak Sohibul Iman dengan segala kapasitasnya, integritasnya, kualitas dan pengalamannya adalah salah satu yang sangat kami hormati, yang sangat kami kasihi, sayangi, sehingga ketika nama ini diajukan itu bukan cuma buat DKI memberi semangat, tapi seluruh pilkada di kader PKS di seluruh Indonesia menjadi punya semangat tambahan bahwa memang kita menginginkan kader-kader ini maju, begitu. Baik. Ketika kita lihat salah satu dari target maju di Pilgub ini adalah kemenangan gitu. Ketika memajukan nama Sohibul Iman ini seperti apa, Bang Mardhani? Karena kan kalau kita lihat juga harus ada wakil yang kuat. Ada nama yang santer terdengar adalah Kaisang misalnya. Kita mendengar Sohibul Kaisang gitu. Atau ada nama lain yang ingin dimajukan untuk mendongkrak Pak Sohibul Iman ini? Ketika belum ada pendaftaran, maka semua nama akan berseliweran. Tapi ketika sudah harus mendaftar, syarat 20% itu menjadi mandatori. Ketika 20% satu orang yang sangat kuat top of mind-nya pun tapi tidak dapat 20%, belum tentu bisa mendaftarkan diri. Nah, dengan kasus 20% ini nanti pelan-pelan tuh akan terurai mana sih sebetulnya yang diajukan. Walaupun saya juga secara realistis melihat skenario Bang Hensat bahwa cuma akan ada 2 calon, calon istana versus non istana, itu sangat masuk akal. Baik, Bang Mardhani, singkat mungkin ya Bang Mardhani, gini. Tadi kan kita bahas soal hubungan antara PKS dengan Anies Baswedan ya. Tidak dijelaskan secara spesifik sih, soal Bang Mardhani menyampaikan ya akan membuka peluang atau tidak. Tapi kita ingin tahu hubungan antara PKS dan juga Mas Anies ini sebenarnya gimana? Karena kan info yang kami dapatkan itu kan waktu di Pilkada Jakarta 2017 kan waktu itu Mas Anies dan juga Mas Sandi diusung oleh Gerindra dan juga PKS. Tapi kursi dari Wagub itu kan awalnya diisi oleh Mas Sandi naik menteri, harusnya kan itu posisi yang diinginkan oleh PKS. Tapi terus kemudian Gerindra yang mengambil posisi itu. Itu benar nggak? Kecewa nggak sih soal itu, Bang Mardhani? Memang, ya kalau kursi Wagub 2017 atau 2019 itu memang dinamikanya DPRD DKI tidak memberi ruang yang firm terhadap calon dari PKS, sehingga pada akhirnya kita semua sepakat yang diajukan calon dari Gerindra. PKS juga sepakat saat itu mencalonkan Gerindra. Jadi nggak ada hubungan yang buruk. Sama Mas Anies Baswedan hubungannya baik, harmonis.
bahkan 5 tahun ini sangat produktif dan kolaboratif. Dan ketika kita mengajukan Sohibul Iman juga Mas Angin sangat memahami. Ya, tapi PKS menginginkan posisi kursi Wagub itu nggak sebetulnya? Waktu di Pilkada DKI itu? Menginginkan waktu itu. Menginginkan karena memang bahasanya ya Bang Sandi juga udah bilang ini jatahnya PKS gitu loh. Tetapi buat kami itulah politik, sesuatu yang jatahnya itu tidak bisa dapat kecuali memang situasi dan kondisi memungkinkan. Jadi sama seperti sekarang. PKS sebagai partai pemenang dan partai kader, kami bahagia sekali dengan penunjukan Muhammad Sohibul Iman. Karena dengan demikian ini memberi pesan kepada kader di seluruh tempat, karena bukan cuma di Indonesia ya, itu bahwa kaderisasi berjalan dengan baik di PKS. Baik, kita ke Bang Masinton. Bang Masinton kan tadi jelas ya, Bang Mardhani bilang bahwa Sohibul Iman ini ditargetkan untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Lalu bagaimana koalisi dengan PKS nantinya ketika memang sudah ditutup bahwa Sohibul Iman ini ya calon gubernur Jakarta? Ya, tentu kami kan harus membangun komunikasi ya dengan partai-partai politik lainnya. Terutama tadi kalau sudah yang pasti mengumumkan nama Pak Anies itu ada PKB ya. Nah tentu kami akan jajakin komunikasi itu. Begitupun dengan partai politik lainnya juga tidak tertutup kemungkinan juga dengan teman-teman di PKS. Tapi ini kan kita masih dalam proses penjaringan dan penyaringan ya, proses penyaringan nama-nama yang siapa yang kira-kira menguat dikehendaki oleh warga Jakarta. Maka itu nanti yang akan kami komunikasikan ke partai-partai politik lainnya. Seperti itu. Meskipun yang dikehendaki rakyat seperti apa, tapi kan partai politik yang punya tiket bisa mengusung. Rakyat ini kan disodorkan atas pilihan yang sudah ada. Tapi begini Bang Masinton, artinya dari berbagai macam partai politik koalisi di Pilgub Jakarta, apakah sikap politik dari PKS yang memiliki kursi terbanyak di Jakarta ini akan menjadi prioritas pertimbangan dari PDI Perjuangan untuk mengambil sikap? Ya tentu pilkada ini kan pertama selain tadi persyaratan partai politik ya, juga kan nanti yang dipilih itu kan juga figur. Nah maka nama-nama yang ada di dalam di dalam kota ini kami yang diajukan oleh kader-kader PDI Perjuangan Jakarta itu dulu nanti yang akan kami jajaki gitu. Nah kemudian komunikasi partai politik ya tentu terhadap seluruh partai politik kita akan bangun komunikasi termasuk dengan teman-teman PKS tentunya. Baik, kita menuju ke Bang Hensat. Bang Hensat, tadi Anda mengatakan dari statement Anda bahwa prediksinya di Pilkada Jakarta ini hanya akan ada 2 pasangan calon saja. Nah boleh dijelaskan Bang, ini menarik. Ya karena demokrasinya ini bukan demokrasi yang biasa-biasa aja, ini demokrasi siasat yang saya sebutnya kan. Sehingga calon mencalonkan ini penuh dengan intrik-intrik politik dengan kondisi yang ada saat ini. Misalnya PDI Perjuangan dengan Jokowi itu pasti akan berhadapan-hadapan kan. Selebihnya itu kan nggak ada lagi gitu. Pak Jokowi bersama Pak Prabowo. Sementara PDI Perjuangan bisa bersama PKS. Jadi dan kemudian nggak ada yang malas juga gitu partai politik bersama PDI Perjuangan bila kemudian kekuasaan harus berhadapan-hadapan dengan PDI Perjuangan gitu. Buat apa? Buat mereka, apalagi yang awal-awal sudah masuk ke KIM gitu. Ngapain lagi bersama PDI Perjuangan? Maka yang ada nih hanya tinggal PKS gitu. Nah sekarang Mas Anies misalnya, apakah Mas Anies akan diperbolehkan maju oleh rezim? Sementara nanti dia di 2029 tentunya akan menjadi lawan potensial. Saya nggak ketemu tuh alasannya. Kenapa Mas Anies harus diberikan tiket, harus hidup kartunya. Nah makanya kalau kemudian saat ini PKS mencalonkan Sohibul Iman, ya, ini mungkin menawarnya adalah bagaimana PDI Perjuangan dan PKS ini bisa menyusun pasangan yang diterima oleh kedua belah pihak gitu. Nah kemudian Anies Baswedan kartunya sudah pasti mati atau belum? Belum tentu juga gitu. Karena ada kemungkinan misalnya ada komunikasi politik yang dilakukan antara Anies Baswedan dengan rezim gitu. Apapun itu jadinya kan bisa saja terjadi. Tapi memang kondisinya adalah rezim tidak mungkin bicara dengan PDI Perjuangan. Rezim yang paling bisa diajak bicara itu adalah PKS. Nah nanti gimana kalau PDI Perjuangannya sendirian? Dia bisa nyalon nggak? Nggak bisa nyalon.
Atau memang itu jangan-jangan keinginan rezim bahwa PDI Perjuangan tidak bisa mencalonkan calonnya karena akan mengganggu nantinya kan. Nah kalau sekarang PKS sudah sendirian plus rezim, apakah mungkin nanti ada Jakarta akan ada kota kosong? Mungkin juga, atau apakah ada calon-calon boneka lain? Ya mungkin juga gitu. Begini, kan kalau kita lihat tadi Bang Hensat menyebut ada PDIP dan PKS. PKB yang mendukung Anies kemana jadinya? PKB itu bisa saja maju, cuma menurut saya ini hitungannya bonus saja. Karena PKB pusatnya kan bersama dengan Kim sudah. Nasdem pusatnya juga sudah bersama Kim. Yang mendeklarasikan mendukung Anies itu levelnya Jakarta. Sama, PKS Jakarta juga bilangnya Mas Anies. Cuma kan keputusan dari DPP-nya adalah sosok Sohibul Iman. Dan Sohibul Iman ini bukan orang baru loh di Jakarta. Jadi dia jadi rektor Paramadina, ketua DPR juga. Jadi sebetulnya, nah ini perlu saya garis bawahi. Ada yang mengatakan bisa apa PKS tanpa Anies Baswedan? Jangan salah, PKS itu beberapa kali menang sebelum Anies Baswedan muncul bersama PKS. Bahkan sempat memutihkan Jakarta tuh sekitar tahun 2009 atau 2009 seingat saya. Itu putih Jakarta dan itu tanpa Anies Baswedan. Jadi hati-hati juga memprediksi bahwa wah ini PKS nggak bisa apa-apa dengan Anies Baswedan. PKS duluan besar dibandingkan Anies Baswedan. Gitu. Oke, ini menarik. Tapi sebelum ke Bang Mardhani, tadi kok kita mendengarkan pernyataan yang disampaikan oleh Bang Mardhani hubungan antara PKS dan juga Anies Baswedan, khususnya di Pilgub Jakarta waktu itu di 2017. Ini akan mempengaruhi nggak psikologis dari PKS untuk mengusung Anies? Ini secara komunikasi politik tidak mungkin Ustadz Mardhani Alisera mengumumkan secara publik berhadapan-hadapan dengan yang disukai oleh publik. Publik Jakarta kan sukanya Anies. Kalau Mardhani Alisera mengatakan ketidaksukaan atau berseberangan dengan Anies Baswedan, secara politik rugi besar PKS saat ini. Makanya bermain kata-kata tadi. Jadi ini bisa dimengerti. Jangan pernah kita mengumumkan ke publik kita berseberangan dengan kecintaan masyarakat saat itu gitu. Jadi kira-kira gitulah. Tapi besar nggak peluang PKS untuk mengusung Anies dengan kondisi hubungan yang di tahun 2017 itu? Kalau saat ini saya belum melihat itu ada gitu. Peluang itu belum ada ya? Belum ada. Makanya tadi saya analisanya menghubungkan dengan kemungkinan desas-desus yang tadinya Wagub pengennya gubernur gitu kira-kira. Baik, dari Bang Hensat kita menuju ke Bang Mardhani. Bang Mardhani, Anda melihatnya seperti apa? Tujuan akhir dari PKS ini seperti apa? Apakah memajukan kadernya atau melihat calon yang lebih potensial secara elektabilitas? Yang utama tetap sebagai partai kader kita punya kewajiban mengajukan kader kita kepada masyarakat. Itu bukti bahwa partai ini punya kaderisasi yang baik. Bahwa mungkin belum top of mind, elektabilitas, kami yakin dengan akar rumput PKS yang matur nuwun Mas Hensat ya, kita sudah menang di 2004, sekarang menang lagi di 2024 dan tahun periode lalu PDI yang menang kita nomor 3 gitu loh. Tetap saja PKS saat ini kita menang di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat. Saya selalu godain Bang Masinton nih, PDIP itu menangnya di Jakarta Barat dan Jakarta Utara gitu loh. Jadi kalau PKS PDIP gabung itu 5 itu dominan. Tetapi saya setuju Bang Masinton bahwa figur itu menentukan. Tetapi sampai how low can you go? Sampai kapan kita ingin membangun figur? Jokowi Dodo itu figur gitu loh. Tapi kita bisa melihat fundamental ekonomi kita, pendidikan kita, macam-macam kita. Nggak tahu Bang Masinton setuju atau tidak. Tapi saatnya jangan solo player, saatnya tim player. Jangan jadi sendirian Superman, tapi super team. Dan itu terbukti kalau dia dari partai politik. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Mardhani, Bang Masinton dan juga Mas Hensat atas waktunya. Ini menarik sekali. Ini kita sama-sama tunggu ya konfigurasi partai politiknya seperti apa. Prediksinya benar nggak akan ada 2 poros koalisi? Nanti kita tunggu. Terima kasih banyak untuk semuanya. Sehat selalu.